Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ghayatul Bayan, syarah daripada Nazam Zubat. Kita telah sampai kepada perkataan wahalin nutqu bi syahadataini syartun li ijra'i ahkamil mu'minin fid dunya. Apakah mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan syarat li'ijra'i ahkamil mu'minin fid dunya, supaya diberlakukan hukum-hukum orang beriman di dunia, minas sholati alaihi, daripada mensolati ke atasnya ketika dia meninggal dunia, dia disolati, watawaruthi, dan saling mewarisi, wal munakahati, dan pernikahan. Ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu dia diperbolehkan menikahi wanita muslimah, wa ghairiha, dan selainnya. Dan apakah mengucapkan dua kalimat syahadat itu dakhilun, itu masuk fi musammal iman, di dalam perkara yang dinamai dengan keimanan, au juz'un, atau bagian minhu, dari keimanan, dakhilun, yang masuk fi musammahu, di dalam perkara yang dinamai keimanan. Nah, pertanyaan ini, kata beliau, qaulani, itu ada dua pendapat. Yang pertama, dhahaba jumhurul muhaqqiqin, telah berpendapat jumhurul muhaqqiqin, yaitu jumhur muhaqqiq, ila awalihima, kepada pendapat yang pertama dari dua pendapat. Wa alaihi, dan ke atas pendapat yang pertama ini, man, orang, saddaqa biqalbihi, yang dia membenarkan dengan hatinya, walam yuqirra, dan dia tidak berikrar, bilisanihi, dengan lesannya, ma'at tamakunihi, bersama mampunya dia, minal iqrar, dari berikrar dengan lesannya, fahuwa mu'min indallah, maka dia adalah orang yang beriman indallah, di sisi Allah. Jadi orang yang dia ini mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia tidak mau mengucapkannya, padahal hatinya dia ini membenarkan dua kalimat syahadat, maka menurut jumhur ulama ahli tahqiq, dia ini adalah seorang mukmin di sisi Allah. Jadi keimanan orang yang semacam ini itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia dia ini dianggap sebagai kafir. Ketika dia mati, dia enggak disolati, kemudian dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, dan dia tidak berhak menerima waris. Oleh karenanya, sebenarnya masalah keimanan ini adalah hubungan dia dengan Allah. Bisa saja dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, tetapi hatinya membenarkan dua kalimat syahadat, sehingga keimanannya itu diterima oleh Allah. Tetapi ketika dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, atau dia tidak persaksikan syahadatnya tadi di hadapan orang, maka dia tidak akan diperlakukan di dunia ini sebagai seorang muslim. Dia akan diperlakukan di dunia ini sebagai orang kafir. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu tujuannya adalah li'ijra'i ahkamil mu'minin fid dunya, supaya diberlakukan hukum-hukum orang beriman di dunia. Ketika dia mati disolati, ketika orang tuanya mati dia mendapatkan warisan, dan dia diperbolehkan menikahi wanita muslimah. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, yaitu orang yang dia membenarkan dua kalimat syahadat di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengucapkan, maka dia dihukumi mukmin di sisi Allah. Kemudian kata beliau, wahada, ini pendapat yang pertama ini itu awfaqu bil lughah wal urfi. Ini lebih cocok dengan makna bahasa dan makna urf. Urf ini kebiasaan adat istiadat. Kemudian wadhahaba, dan telah berpendapat katsirun minal fuqaha, banyak daripada ahli fikih, banyak daripada
para ahli fikih, fuqaha ini orang-orang ahli fikih, mereka berpendapat ila thaniha kepada pendapat yang kedua, yaitu orang yang membenarkan dua kalimat syahadat tetapi dia enggak mau mengucapkannya, maka dia dihukumi kafir. Nah, ini pendapat yang dipegangi kebanyakan ahli fikih. Wa alzamahum al-awwalun, tetapi ulama-ulama yang pertama tadi itu alzamahum menetapkan kafir minal fuqaha bi annaman dengan bahasanya orang saddaqa yang dia membenarkan biqalbihi dengan hatinya, fakhtara'athu almaniyatu kemudian kematian datang kepadanya secara tiba-tiba, qabla tisa'i waqtil iqrar sebelum luasnya masa untuk mengucapkan kalimat syahadah bilisanihi dengan lisannya, yakunu kafiran, dia ini adalah orang kafir. Wahua adanya dia ini orang yang kafir, huwa khilaful ijma, ini bertentangan dengan ijma. Alama naqalahu Razi, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Razi wa ghairuhu dan yang lainnya. Lakin akan tetapi yu'aridu dakwahu, akan tetapi menentang klaimnya khilaful ijma tadi, qaulu syifa, perkataannya kitab Asy-Syifa. As-sahih, menurut pendapat yang sahih, annahu mu'min, bahasanya dia adalah orang yang beriman, mustaujibun lil jannah, dia berhak memperoleh surga. Haitsu di mana athbata qaulu syifa tadi menetapkan fihi padanya khilafan, ada perbedaan pendapat. Jadi menurut qaul yang sahih, orang yang membenarkan dua kalimat syahadat tetapi sebelum dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat tadi kematian sudah datang menjemputnya, maka dia dihukumi mukmin. Oleh karenanya ketika seorang di dalam hatinya itu ada cahaya iman datang, cahaya hidayah datang, maka hendaknya dia segera langsung mengucapkan syahadah. Jangan ditunda-tunda. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan perkataannya musannif, mimman qadara, dari orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadah. Keluar dengan perkataan ini adalah al-ajizu, orang yang enggak mampu mengucapkan. Li kharasin, itu karena bisu, au saktatin, atau karena bungkam, au ikhtira imaniyatin, atau segera datang kematian, qabla tamakkun, sebelum mampu minhu darinya. Fayasihu imanuhu, maka kalau orang yang enggak mampu mengucapkan semacam ini karena bisu atau yang lainnya tadi, maka sahlah keimanannya. Wa amal Islam, adapun Islam, fahuwa a'malul jawarih. Islam itu apa? Islam itu adalah amal-amal anggota tubuh. Minat ta'at, daripada ketaatan-ketaatan. Seperti apa? Kata lafuz bi syahadataini, seperti mengucapkan dua kalimat syahadah, wa sholati, dan seperti sholat, wa zakati, dan seperti zakat, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Jadi Islam itu adalah amal-amal anggota tubuh daripada ketaatan-ketaatan. Seperti apa? Seperti mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian melakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Lakin akan tetapi la tu'tabaru, tidak dianggap apa a'malul madhkuratu, amal-amal yang diperhitung, amal-amal yang disebutkan tadi itu enggak dianggap fil khuruj, di dalam keluar, an uhdatit taklif, daripada tanggung jawab taklif, bil Islam, dengan sebab Islam, illa, kecuali keluarnya tadi mal iman, dibarengi dengan keimanan. Jadi amal-amal tadi itu belum keluar daripada tanggung jawab taklif dengan keislaman, kecuali amal tadi dibarengi dengan keimanan. Alladzi huwa tasdiq, yang mana keimanan itu adalah membenarkan almaru yang telah lewat penjelasannya. Wa huwa, adapun keimanan itu adalah syaratun, itu adalah syarat lil i'dadi bil ibadat, yaitu dianggapnya ibadah-ibadah. Jadi Islam tadi harus dibarengi dengan keimanan, yaitu membenarkannya hati. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.